Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, salam berbudaya untuk kita semua. Tapi pun yang saya cintai, yang saya banggakan, sahabat-sahabat PKK dari seluruh pengurus maupun anggota PKK yang ada di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmatnya semua kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa hadir pada sore hari ini dalam kegiatan talkshow PKK yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Kota Metro. Sahabat PKK yang saya cintai, yang saya banggakan, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Chandrasari dari Pokja 2 tim penggerak PKK tingkat Kota Metro. Hari ini saya duduk di sini selaku host dalam kegiatan talkshow pada sore hari ini. Sahabat-sahabat PKK yang saya cintai, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan talkshow dengan tema yang sangat menarik, yaitu transisi pendidikan PAUD ke pendidikan SD yang menyenangkan. Dengan ini marilah kita sambut narasumber kita, Ibu Astuti Ningsi, SPD MPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan talkshow PKK pada sore hari ini. Ibu-ibu di sini semuanya antusias ya, sahabat PKK semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu, mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ibu Astuti Ningsi, SPD MPD ini merupakan salah satu tokoh penggerak pendidikan PAUD yang ada di Kota Metro, yang sudah banyak sekali prestasi yang sudah diraih dari tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional, Bu, selaku guru teladan ya Bu ya. Alhamdulillah sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah prestasi tingkat nasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Harapannya bisa berbagi ilmu Ibu untuk sahabat-sahabat PKK kita pada sore hari ini tentang tema kita sore hari ini. Apa sih Bu yang dimaksud dengan transisi pendidikan PAUD ke pendidikan sekolah dasar yang menyenangkan itu seperti apa itu Bu? Mohon diberikan pencerahan bagi kita semua. Ya. Saya persilahkan Ibu. Terima kasih Bu Ari selaku host. Terima kasih kepada ibu-ibu. Semangat untuk TPPKK Kota Metro, kecamatan dan kelurahan. Pada kesempatan hari ini saya sangat berbangga sekali diundang di acara host untuk PKK Kota Metro. Ini adalah suatu penghormatan untuk kita semuanya, dalam hal ini mengapresiasi bagaimana pentingnya usia atau mengikuti pendidikan secara struktur di PAUD. Ada yang tidak mengikuti PAUD langsung ke SD. Nah, sehingganya dengan transisi PAUD ini diharapkan oleh masyarakat, oleh kita semuanya, apa yang perlu kita lakukan supaya adaptasi anak-anak tidak terlalu banyak, atau bahasa hari-harinya anak tidak terlalu kaget. Dari yang saat TK itu masih bermain yang menyenangkan, guru-gurunya yang mungkin sabar, ceria, begitu masuk SD harus begini, harus begini. Gitu. Harus banyak belajar menghitung, menghafal dan lain-lain ya Bu. Iya, sedangkan di PAUD masih belajar sambil bermain seperti itu Bu. Jadi masa transisi itu masa perubahan, adaptasi dari pembelajaran lingkungan PAUD ke SD. Gitu kira-kira Mbak Ari. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, mungkin perlu kita ketahui di sini yang sahabat-sahabat PKK mungkin selaku bunda-bunda juga di rumah, saya juga selaku bunda,
apa sih Bu aspek yang perlu dipersiapkan anak-anak PAUD atau TK untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar? Aspek apa saja Ibu? Ya, baik, bahwa kita ketahui bersama sebenarnya anak untuk kesiapan belajar secara mental itu yang poin pertama. Sementara animo di masyarakat bahwa di kita semuanya terkadang kalau kita gelisah, anak kita belum bisa calistung. Tapi realitanya di SD gurunya sering memberikan pembelajaran-pembelajaran yang menuntut untuk itu. Jadi tidak semuanya juga kesalahan masyarakat. Nah, aspek apa yang harus dipersiapkan dari PAUD di abad pendidikan 21 ini adalah ada 6 aspek. Salah satunya adalah iman takwa. Anak minimal tahu agamanya apa. Kemudian tempat ibadahnya, secara garis besarnya ibadahnya, apa yang boleh dan tidak boleh sesuai dengan agamanya. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti paling tidak tahu salam terhadap orang lain, terima kasih dan sebagainya. Kemudian pengendalian emosi. Nah ini anak-anak sekarang yang mungkin karena gadget itu. Jadi kadang-kadang emosinya masih suka nangis, suka ngambek gitu ya Bu. Yang harus milik saya itu terpenting yang perlu kita siapkan. Mulai dididik Iya. sebelum melanjutkan ke pendidikan sekolah dasar. Iya Bu. Calistungnya. Stigma itu yang sama-sama rubah dan harus diketahui dari lembaga PAUD-nya, orang tuanya, masyarakat, dan yang terpenting adalah guru SD-nya. Kelas 1 dan kelas 2 harus paham itu. Gitu, karena memang usia kesiapan untuk matang di dalam memasuki dari PAUD ke SD, yang terpenting pengendalian emosi. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki tanggung jawab positif terhadap sekolah atau belajar. Artinya gini, usia PAUD semangat aja anak-anak sekolah, berangkat semangat, di sekolah semangat, pulang semangat. Yang jadi masalah pada saat berangkat semangat, pulang loyo. Begitu disampaikan, anak-anak besok libur, pulang bang, wah senangnya luar biasa. Kalau libur malah senang anak-anak ya Bu. Dia kurang gembira berarti di sekolahan. Orang tua juga agak kurang pas gitu. Nah, kamu nanti jangan bermain sama itu karena anak itu nakal dan sebagainya. Justru orang tua yang mendoktrin. Mungkin bagi orang tua anak itu nakal, tapi bagi anak itu nyaman gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Jadi jangan sekali-kali kita mendidik anak kita sesuai dengan persepsi orang tua gitu. Yang penting nak, kamu nyaman, temanmu seperti apa, harus kita dampingi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap kita tanya apa kegiatan-kegiatan di sekolah, bagaimana dengan gurunya dan sebagainya. Tetap itu yang harus dilakukan keluarga. Pendampingan yang selama ini notabene hampir 60%, notabene yang mendominan itu ibu. Saya punya PAUD, punya TK itu setiap ada masalah anak-anak yang diundang, kata psikolog, kata pendamping agamanya, Pak Ustadznya yang datang ibu dan bapak, tapi dominan ke ibunya saja. Ternyata harus dua-duanya. Begitupun sekolah, gurunya jangan membuat label. Kamu seperti itu, anak dibanding-bandingkan. Itu tidak boleh. Kita saja ya Bu Ari kalau dibandingkan. Nggak mau juga ya Bu kita dibanding-bandingkan karena semua ada kekurangan kelebihannya, betul. Nggak boleh gitu. Ya. Hebat, sekarang belum bisa, pasti besok bisa, pelan-pelan gitu. Kamu udah hebat gitu. Jadi mari memotivasi supaya anak-anak kita, karena anak itu perkembangannya nggak sama gitu loh. Kita paham, juga harus paham itu. Jadi antara sekolah, keluarga itu harus bersama-sama menyadari itu. Walaupun ibu saya sudah menerapkan dengan pembelajaran merdeka, jangan khawatir. Calistung bisa, justru lebih enjoy. Anak saya Bu Ari, anak-anak didik, ya bukan hanya tambah-tambahan, tapi dia dengan media. Sekarang bisa loh kita kelompokkan, anak itu dikurang, dibagi. Oh saya punya jeruk 5, teman saya 5. Jadi dibagi yang adil berapa? Nah, itu pembagian untuk usia PAUD.
Jadi pembelajarannya secara bermain, secara praktek langsung itu akan lebih mudah seperti itu, Bu. Dan kontekstual. Kontekstual. Gitu. Jadi bukan 5 dibagi 5 sama juga gitu. Iya. Gitu. Akan Kadang- sulit dipahami untuk Iya. anak PAUD ya, Bu, seperti itu. Saya punya duku 10, kawannya 3. Berapa biar sama? Oh, ada sisa berapa gitu. Iya, Gitu, betul. Langsung praktek ya, Bu. Iya. Praktek dengan mungkin benda-benda atau barang-barang yang memang ada di sekitar anak-anak PAUD seperti itu. Itu kan bisa dilakukan di keluarga juga. Iya, Bu, betul. Ya. Luar biasa sekali narasumber kita. Mungkin dari ibu-ibu dari PKK kecamatan maupun kelurahan ada yang ingin memberikan sedikit pertanyaan ataupun menanggapi. Saya persilahkan. Ibu Camat, Ibu Camat ini luar biasa, komunikatif sekali. Pak Camatnya juga, Bu. Saya yakin Saya punya anak PAUD di rumah. sudah agak besar sedikit ya. Saya persilakan Bu Camat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji, Bu. Jadi saya itu ada anak kelas 2 di ini. Memang pada Bu tidak didapatkan, nggak bisa dipisahkan kalau mau dapat itu ya. Ada jalur nanti aja, Bu. Iya. Dengan saya itu memang kebenaran Bu suka banget. Kertas, gunting, laban, paling pun habis di rumah tuh banyak sekali tuh. Jadi apakah mungkin ini imbas dari dia dulu kan tanya Bu ya, jadi salah satu selingan. Apakah ini termasuk dari imbas sekolah yang kemarin itu tipenya seperti itu? Jadi nggak bisa pasang saat aja, cuman untuk nilai yang alhamdulillah Ibu masa harus paksakan dia harus ini dia kesadaran sendiri mulai kemudian tutur dari sekolahnya yang harus hafalan susah jadi ya alhamdulillah justru 30 sampai sekarang sudah tamat sekarang sudah masuk 29 dengan harapan itu menurut saya sesuai untuk anaknya dan juga tipe yang anak harus begitu saya biarin dari dulu yang anak yang besar juga yang sekarang udah lulus SMP juga tak biarin dia mau apa jadi nggak pernah memaksakan dia maunya apa kalau bisa saya turutin kalau enggak saya bilang gitu aja sih Bu ya mohon petunjuk aja Bu kalau memang untuk anak yang kelas 2 seperti itu gimana ya terima kasih ya Bu. Baik, luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Camat ini pengalaman di rumah ya, mungkin untuk pemirsa semuanya bahwa kita tetap namanya disiplin, aturan itu tetap kita buat di sekolah maupun di rumah. Jadi kalau di sekolah membuat tata tertib anak yang buat. Anak-anak hari ini kita membuat tata tertib yang digunakan 1 bulan selama bulan Juni. Yang pertama, kasih contoh, pancingan. Yang pertama, makan tidak boleh berdiri, pancing. Yang kedua apalagi ya, tuh kan? Sebelum makan cuci tangan, kita yang nulis, gitu. Semuanya. Jadi itu dari anak. Sebenarnya anak menghafal aja karena itu dari anak, suara anak kan. Jadi tinggal ini pada saat makan ada yang berdiri, halo, kita masuk ke poin 1 apa? Bahasa dia. Itu di sekolah. Bagus kalau di rumah. Saya dulu anak-anak kecil seperti itu gini. Nak, mama pagi harus ngajar. Pulang siang, kemudian sore harus begini. Untuk apa? Dikasih pemahaman. Kenapa mama seperti ini? Mama membantu papa untuk mencari nafkah dan sebagainya. Kita kasih penerapan pemahaman yang sederhana. Yuk kita buat komitmen bersama. Jadi dari usia PAUD sebenarnya ibu-ibu kita ajak komunikasi. Yang pertama kita pancing dulu. Setiap makan tidak boleh pegang handphone. Yang sekarang kan? Setuju? Mah tapi ini nih, gimana? Setuju nggak? Harus semuanya oke. Kalau nggak oke, alihkan yang lain. Nah, jadi kesepakatan 1. Yang kedua, habis makan harus cuci piringnya sendiri. Oke, setuju nggak? Nah, yang selanjutnya nanti anak-anak. Di sekolah sudah diterapkan, di rumah sudah diterapkan. Salah satunya adalah setiap pulang sekolah laporan. Ada tugas atau tidak, tapi dibuat, ditulis, lembaran, ditempel. Saya dulu gitu punya anak-anak kecil. Jadi pada saat pulang,
Pas kita santai, anak kita senangnya apa? Pisang goreng, apa minum, atau apalah, kita kan tahu sendiri. Ayo nak, duduk. Komitmen, ayo. Kita juga harus punya komitmen. Setiap pulang, mama dan papa gitu, misalnya apa gitu. Nah itu komitmen. Yang ketiga, padahal kita nggak ngatur. Anak-anak sekarang nggak mau didoktrin. Nak, kamu harus begini. Semakin dia diatur, semakin dia tidak teratur. Saya. Tapi kalau kita ajak diskusi, nanti Pak tugas hari ini ada ya, nanti akan lihat sendiri. Ada mereka kita aja disiplin. Nantinya mau berapa? Jadi Luar biasa sekali ya Bu ya. Baik sahabat-sahabat PKK yang saya cintai, mungkin terakhir ini Ibu pertanyaannya dari kami selaku audiens. Ibu, tahun 2045 insya Allah Indonesia akan mendapat bonus demografi masa keemasan. Apakah Ibu optimis hal itu akan terwujud di negara kita, di Indonesia ini Ibu? baik ibu, sahabat atau bunda-bunda semuanya PKK dimanapun berada, untuk kita semua, kita sebagai seorang ibu, saya pendidik PAUD, saya punya anak didik sekarang 282, ada 13 anak istimewa atau anak ABK, banyak belajar dari mereka bahwa semakin kesini memang aturan dari regulasi-regulasi pemerintah kan rubah-rubah terus, tapi bagaimana optimis seorang pendidik bahwa kewajiban saya adalah mendidik anak-anak bangsa ini apapun yang terjadi gitu. Tapi memang sih pada saat sebelum COVID sampai dengan COVID itu ada keraguan, apa bisa ya bonus demografi itu gitu, karena guru terlalu sibuk dengan kegiatan pada saat dia harus mendampingi anak, pada orang tua yang sibuk pada saat mungkin ada waktu untuk berkomunikasi. Komunikasi itu bukan waktu durasi waktu yang lama, tapi yang bagaimana Kualitasnya. gitu. Jadi Bu Ari, saya pernah waktu itu tahun 2016 juara 1 Kepala Sekolah Pendidikan Nasional dikirim oleh pemerintah pusat ke Jerman, Prancis pada saat itu. Begitu anak-anak enjoy di sana, jadi guru fokus mendampingi anak, happy. Anakku, saya ada 4 lagu yang kunjungi dari jam 9 sampai jam 12 saya nggak dan anak itu jongkok apa namanya bahasa berat. Mungkin fasilitasnya sudah mencukupi kali Bu. Itu kan ada jadi orang dewasa. Waktunya memang digunakan jadi masih atau apa kegiatan pada saat ada sebenarnya ada kegiatan sendiri nggak lama anak-anak jam 8 atau jam 11 lebih apa tinggal sekolah berdasarkan saya pertama kali kedua di teknik metro mereka bukan anak ini adik itu walaupun kan darah kita anggap dia kita pilih tahu dia itulah akan bagian ini harus seperti Allah optimis, tapi itu semuanya gitu. Jadi 2045 masa kemasan Indonesia anak apa ini akan menjadikan kita menyukai biasa bisa dokter
ini tentang pendidikan nanti cuma sekali memberikan ilmunya mudah-mudahan menjadi kebaikan tubuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati. Allah dengan hati. Kalau dengan hati semuanya lulus. Amin. Terima kasih sekali Ibu, semua yang terdiskusikan ilmu dan dalamnya. Sampai jumpa lagi pertemuan Jakarta Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.